Bismillahirrahmanirrahim. Ilmunya harus dipersiapkan. Kayak hari ini nih kita hadir di tempat ini mendengarkan ceramah Ustaz Firanda, Ustaz Sofyan, itu persiapan. Mempelajari hukum-hukumnya, adab-adabnya, sunnah-sunnahnya, baca bagaimana orang-orang soleh dahulu. Dibaca, datang ke kajian untuk mempersiapkan akal kita. Dan sebenarnya para khatib itu mempersiapkan umat. Khutbah-khutbah Jumat selalu mengatakan, Ramadan udah deket nih, engkau harus melakukan ini dan itu. Karena banyak di antara kita yang Islamnya keturunan, tidak tahu dengan hukum-hukum Islam. Maka pelajari, persiapkan antum. Ada buku-buku kecil tentang Ramadan, antum baca. Yang keempat, persiapan fisik. Apa yang dipersiapkan? Beli sirup, beli biskuit. Bukanlah jamaah. Persiapan fisiknya antum puasa di bulan Sya'ban. Karena yang ada iklan-iklan di pinggir jalan, di televisi tentang Ramadan, Ramadan. Apa yang dijual? Biskuit, sirup, sarung. Apa lagi? Macam-macam. Persiapkan antum fisik antum dengan memulai puasa Sya'ban. Walaupun tinggal sedikit Sya'ban nih, yang sudah biasa puasa lanjutkan puasanya. Karena ada orang-orang yang tidak persiapan fisik, masuk Ramadan hari pertama, Masya Allah, lemas. Bang, kenapa lemas bang? Sedang puasa. Ya semuanya puasa, bukan hanya antum yang puasa. Kenapa? Karena dia tidak persiapan fisik. Antum lihat orang yang biasa puasa sunnah, masuk Ramadan biasa. Bahkan ketika Ramadan dia lebih semangat. Kenapa? Banyak sohibnya. Dia ajak puasa sendirian, dia kuat. Bagaimana ketika satu rumah semuanya puasa, ke kantor semua puasa, maka siapkan fisik kita. Jangan sampai di akhir Ramadan malah habis-habisan kuliner. Jamaah, ini sarapan terakhir nih, kita harus makan yang banyak. Allahu Akbar. Mumpung belum Ramadan, di situ tuh ada warung soto paling enak, yuk kita ke sana. Persiapan Ramadan. Bukan seperti itu. Supaya kita tidak lalai. Baik. Penyakit yang kedua yang perlu kita obatin, yang tadi masalah kelalaian hati kita. Yang kedua adalah meninggalkan dosa. Kenapa? Banyak orang yang beribadah tapi tidak bisa menikmati ibadahnya. Salat nggak bisa khusyuk. Zikir nggak pernah selesai. Zikir pagi sore. Gimana antum zikir? Alhamdulillah Ustaz, insya Allah dalam sepekan itu sekali lah. Pagi sorenya itu tiap hari. Maka itu disebabkan dosa-dosa yang kita lakukan. Mau Ramadan, persiapkan diri antum. Bersihkan hati antum. Supaya bisa menikmati puasa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza aznaba al-'abd nukita fi qalbihi nukta sauda." Tuh, seorang hamba apabila berbuat dosa akan ada nokta hitam di hatinya, di jantungnya ada nokta. Fa in tab wa naza' wastaghfar suqila qalbu. Kalau dia bertobat, dia tinggalkan itu dosa, dia beristighfar, hatinya akan dibikin cemerlang lagi. Fa in ada au zada zada. Kalau dia kembali berbuat dosa, bertambah dosanya, bertambah nokta hitam di hatinya. Dan itu yang kita lihat kadang-kadang orang Ramadan, ada banyak pertanyaan masuk. Gimana Ustaz, Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, tapi pelaku dosa tetap. Dia udah dikasih kesempatan sama Allah nih bulan Ramadan, tapi hatinya udah tertutup dengan dosa-dosa tersebut. Maka nih bulan Ramadan, sebelum Ramadan istighfar. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaah bicara taubat.
Jangan antum berpikir makom taubat ini makomnya para pelaku dosa. Enggak. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan tentang taubat ini, fa innahu manzilatu awwali sairin. Orang ketika berjalan awalnya dia bertobat, di pertengahan bertobat, di akhirnya dia bertobat. Antum bisa lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah beliau berhenti beristighfar? Allah sudah ampuni dosa-dosa beliau. Sehari beliau mengatakan Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Berapa kali beliau baca itu? 100. Kita berapa kali kita baca? Maka persiapan jangan sampai kita hanya Ramadan 10 hari. Ada yang Ramadannya hanya 20 hari, 10 hari terakhir berhenti. Mulai dosa-dosa itu datang kepada dia. Hasan al-Basri rahmatullah alaih pernah ditanya oleh seseorang, "Ya Aba Sa'id, ini abitu mu'afan." Abu Sa'id, aku nih malam hari alhamdulillah bermalam dalam kondisi sehat walafiat. Wa uhibbu qiyamal lail, dan aku ingin bangun malam. Wa uiddu tahuri, dan aku siapkan air untukku berwudu. Fama balila aqum, kenapa aku enggak bisa bangun? Aku siap hidup. Bunyi alarmnya, tapi dia pencet. Bunyi lagi alarmnya, dia pencet. Sampai azan subuh. Kenapa kok bisa seperti itu? Padahal terbukti kita ingin bangun malam dengan kita memasang alarm. Apa penyebabnya? Kata Hasan Basri, dzunubuka qayyadatka, dosamu yang membelenggumu sehingga engkau nggak bisa bangun malam. Dan itu jamaah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.